Dari tadi saya mendengar dongeng-dongeng yang terus memutus ayat-ayat Alkitab tanpa dasar. Anda membaca satu ayat, mencomot satu ayat, tapi tidak membacanya hingga tuntas. Dan auto, hokirios mo, kai ho teos mo. Itu kata siapa, Pak? Silakan jawab. Bagaimanapun juga Kristus mau diberitakan dengan maksud palsu. Kalau memang Yesus Tuhan turun ke dunia ini, ke bumi, kenapa dia tidak membuat kitab sendiri, malah meneruskan kitabnya Torah gitu. Nah, itu kata Tuhan di situ berasal dari bahasa Yunani kurios atau bahasa Inggris Lord. Bukan God, bukan Theos, tapi Lord. Yesus disebut Tuhan. Pontius Pilatus juga disebut sebagai Lord, sebagai kurios. Kemudian Abraham juga disebut sebagai kurios, sebagai Adon oleh istrinya. Gusti, Tuhan, bukan God, bukan Allah. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang di luaran sana itu yang menganggap bahwa Tuhan itu Trinitas atau tiga, itu berarti kan menselingkuhi Tuhan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus kita meningkatkan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi wartawan Injil atau peran Donald ya, yang mana beliau menjelaskan siapa Yesus sebenarnya berdasarkan Bible yang dipelajari ya, dan juga berdasarkan bahasa, sehingga beliau tidak setuju Yesus tersebut dinyatakan sebagai Allah itu sendiri. Walaupun pemahamannya seperti itu, namun yang sangat disayangkan di sini adalah beliau belum juga atau tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah ya. Dan yang menarik adalah ketika saudara Pran ini menjelaskan perihal Yesus itu sendiri kepada umat Kristen sendiri ya, khususnya yang Trinitas, sehingga ini membuat terdiam para Trinitas ini mendengar penjelasan saudara Pran ini. Dan bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama ya. Dan kebetulan diskusi ini berlangsung di Zoom-nya ZCC ya. Kebetulan saudara Pran ini diundang untuk sebagai narasumber. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Jelas sekali toh? Very clear. Ya. Alkitab bahasa Medan, bahasa Batak itu debatani. Ni itu artinya nya. Kalau bahasa Jawa Allahe, bukan Allah, tapi Allahe. Jadi Allahnya. Jadi sudah sangat jelas bahwa itu Allah yang dikabarkan oleh Paulus adalah Allahnya Yesus, bukan Allah Trinitas ya. Baik, itu penjelasan. Terus Mas, satu lagi boleh? Sebentar, saya agak menarik. Ditahan dulu. Dua pertanyaan. Penasaran nih, menarik soalnya Bang Yul. Ya udah lanjut, kawan-kawan saya gantian Bang. Oke. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bang. Ya, kita atur dulu. Oke, sekarang swasta dari Katolik ini Mas Fran.
Silakan swasta untuk bertanya. Ya, oke. Siang kawan. Wartawan Injil ya. Dari tadi saya mendengar dongeng-dongeng yang terus memutus ayat-ayat Alkitab tanpa dasar. Anda membaca satu ayat, mencomot satu ayat, tapi tidak membacanya hingga tuntas. Trik-trik zaman 6 tahun yang lalu ini. Saya mau bertanya ke Anda, epen auto, hokirios mo, kaiho teos mo. Itu kata siapa, Pak? Silakan jawab. Murid Yesus atau Anda? Ya, baik. Itu sudah saya jawab di video saya channel Wartawan Injil. Silakan didengarkan baik-baik yang membahas tentang perkataan Thomas di Yohanes 20 ayat 28. Bahwa Thomas tidak menyapa Yesus. Silakan didengarkan nanti ya. Itu jawaban saya. Thomas tidak menyapa Yesus, lalu jawabnya kepada Yesus, epen auto. Epen auto artinya apa, Pak? Ya, makanya saya bilang saya tidak akan menjelaskan di sini. Oh, tidak bisa. Anda bertanggung jawab secara iman. Saya sudah bertanggung jawab. Saya sudah membuat video bisa disaksikan seluruh dunia. Bukan Tapi Anda bertanggung jawab di ruang ini. Anda mengajar, Anda masuk. Maaf, swasta. Mohon maaf, tunggu sebentar. Ini bukan ruang debat. Kita menampilkan Bapak Frans Donald di sini sebagai narasumber. Iya, tapi Bukan kalian debater. wajib juga. Dia punya channel. Epen auto itu artinya Anda sudah menuduh saya mencomot-comot ayat. Aku yang berkatalah kepadanya. tahan dulu yang lainnya ya, aku yang handle ya. Tahan dulu, tahan. Di mute sendiri-sendiri. Untuk Joker sudah dijawab oleh Mas Fran. Lihat videonya. Kalau kamu masih belum puas, bisa nanti kita adakan sesi selanjutnya. Oke, Pak Zul, satu lagi, satu saja ini, sebentar saja saya mau Bertanya katakan. nih ya, bukan mendebat. Iya, bertanya, iya betul, bertanya. Siapa nih? Dari Joker swasta, dari Katolik. Satu lagi, saya kasih kesempatan. Dia selalu mengatakan murid Yesus, dan murid Yesus. Ingat, Thomas itu orang apa? Yahudi. Dia tidak mungkin sembarang mengucapkan satu kata untuk makhluk lain. Dia menyatakan YHWH saya tidak boleh. Lalu dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan dan Allahku. Lalu dengan enaknya saja tertulis itu dia menjawab Yesus. Lalu Frans Donald mengatakan, oh itu dia tidak menjawab Yesus. Ini pertanggungjawaban ini mesti Frans Sudah Donald. saya pertanggungjawabkan. Silakan simak di video saya, judulnya Yohanes 20 ayat 28, Thomas tidak menyapa Yesus. Dengar baik-baik di situ. Biar Anda tidak asal tuduh orang comot-comot ayat. Anda baca 3 ayat kemudian. Yohanes 20 ayat 28 itu ya, kata-kata Thomas. Kemudian 3 ayat kemudian. Di Yohanes 20 ayat 31. Penulis Injil Yohanes memberitahu kita bahwa maksudnya Injil ini dicatat. Baca baik-baik. Maksudnya Injil ini dicatat adalah supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, anak Allah. Jadi mau Yohanes nulis Injil Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 28, dan semua Injil Yohanes ditulis supaya pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Paulus berkata dengan jelas. Allah yang maha kuasa, bukan. Jangan disalah. Tapi jelas, Anda tonton di video saya itu. Ini bukan debat. Bang Zulfikar tolong dikondisikan. Tolong Jangan sampai debat. Anda itu yang asal comot. Anda yang asal comot. Anda itu maling, teriak maling. Oke, sudah cukup ya. Silakan dilanjut. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Pak Denny silakan. Selanjutnya, kalau ada orang-orang mau ngajak saya berdebat, silakan buat forum baru. Ya, kita debat terbuka. Ya, sudah saya konfirm itu kok. Ya, ayat apa yang mau dibahas kita bahas. Sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus saja, ketuhanan Yesus saja. Joker, sekali lagi kamu kuperingatkan ya. Tahan dulu. Karena ini sesi, bukan sesi debat ya. Ini sesi. Tadi dari Katolik ya. Tahan dulu, jangan banyak yang ngomong. Diam dulu semua. Jangan dulu. Untuk swasta sekali lagi ya, tidak ada sesi debat di sini. Kalau kamu mau ingin berdebat, nanti kita buka forum yang lain lagi. Semoga bisa dipahami ya, supaya kondusif. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Dhani silakan. Yang mau bertanya silakan Hendras ya, antri ya. Oke, terima kasih Pak Yul ataupun Amirul Zoom.
kepada wartawan Injil, saya hanya ingin memperdalami tentang konsep berpikir yang pernah kita bahas, yaitu tentang orang yang menipu dan seorang penipu tetapi dia tidak sadar kalau dia ditipu. Ini pernah kita bahas. Bagaimana? Bolehkah saya memperdalami ini? Maksudnya apa Pak ya? Kita temanya kan membahas tentang Kristen. Iya, ini kan kekristenan yang pernah saya tanyakan kepada Bapak wartawan Injil. Mudah-mudahan masih ingat itu. Iya, karena yang bertanya kepada saya itu ada lewat WA, lewat Facebook itu tiap hari ada banyak sekali Pak. Jadi saya tidak bisa satu-satu. Jadi konsep yang Anda sampaikan kepada saya waktu itu, bahwasannya ada penipu yang sengaja memang ingin menipu, iya kan? Ya, dan ada seorang penipu tetapi dia sendiri tidak tahu dia adalah penipu. Ya. Nah, kalau kita kaitkan, ini saya perdalam, kalau kita kaitkan sekali lagi dengan Yohanes 8 pasal 44 ya, tentang bapaknya penipu. Kemudian kita kolaborasikan, kita komparasikan dengan Filip 1 ayat 18 dan 2 Korintus pasal 11 dan 17, kemudian 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Apakah ini akan mengarah kepada Paulus atau bukan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau di Filipi 1 ayat 18 itu kan kata-kata Paulus gini ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Pertama kita harus ingat peringatan dari temannya Paulus tadi. Kalau membaca tulisan-tulisannya Paulus itu harus hati-hati. Jadi kalau tidak paham konteksnya, tidak ngerti maksudnya, nanti bisa diputar balik. Ya. Nah, jadi ketika misalkan ini, Paulus berkata, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus mau diberitakan dengan maksud palsu atau diberitakan dengan maksud jujur, aku bersuka cita. Karena pada saat itu Injil Kristus kan sedang diberitakan. Yang penting orang dengar dulu ada yang namanya Yesus. Kira-kira begitu. Mau maksudnya palsu atau enggak, yang penting orang dengar dulu Yesus. Nanti kalau salah paham, kita luruskan. Kira-kira begitu. Ya. Jadi yang penting orang dengar dulu bahwa ada ini Kristus, ada Yesus. Kira-kira begitu. Jadi bukan berarti Paulus ingin menyampaikan Yesus dengan cara berbohong, dengan cara berdusta. Bukan begitu. Kemudian tadi di Korintus berapa ayatnya yang di satunya? 2 Korintus pasal 11 ayat 17. 2 Korintus pasal 11 ayat 17. Ya, masalahnya di mana itu, Pak? Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Kalau kita membaca dari pasal-pasal sebelumnya ya, mulai pasal 10 itu tentang sikapnya Paulus, kemudian pasal 11 ada temanya pendapat Paulus tentang dirinya, kemudian Paulus tidak mementingkan diri. Jadi itu menunjukkan sikap kerendahan hatinya Paulus. Jadi Paulus ketika berbicara, dia tuh sering mengatakan begini, ini menurut firman Allah begini,
Sedangkan menurutku begini, menurut firman Allah begini, menurutku. Nah, jadi Paulus membeda-bedakan hal itu. Nah, makanya ketika membaca tulisan-tulisan Paulus itu harus menyeluruh, Pak. Harus dipahami dulu ini pola pikir. Jadi Paulus itu latar belakangnya dia adalah anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah tokoh Yahudi ya. Jadi kalau zaman sekarang seperti dewan dewan ulama ya. Seperti ahli-ahli kitab. Jadi dia memiliki cara pikir yang jauh. Cara pikir yang global. Nah, cara pikir seperti ini tidak gampang dipahami oleh orang-orang yang awam atau orang-orang yang tidak mengerti cara pikirnya Paulus, sehingga bisa sering disalahpahami. Nah, saya kasih contoh nyata itu tadi, seperti misalkan dogma Trinitas atau ajaran Allah Tritunggal. Selama ini disangkakan bahwa Paulus lah yang mengajarkan Trinitas, tapi kan terbukti ternyata tidak. Tidak ada satupun ayat di Alkitab tulisannya Paulus yang mengajarkan Trinitas, tidak ada. Tapi ada ayat-ayat yang bisa dianggap mengajarkan Trinitas. Bisa dipelintir seolah-olah mengajarkan Trinitas. Misalkan di 1 Korintus 8 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Berarti Allah itu Bapa, terus Yesus juga Allah. Bukan, hati-hati. Tuhan dengan Allah itu beda. Tuhan dengan Allah di Alkitab itu berbeda. Yesus itu Lord bahasa Inggrisnya ya. Allah itu God. Nah, jadi God-nya Paulus itu Bapa, Lord-nya Paulus itu Yesus. Nah, kalau orang tidak memahami ini, disangkanya Paulus sedang mensejajarkan antara Allah Bapa dengan Yesus. Baik. Kira-kira seperti itu, Pak. Sekian penanya dari Pak Nani. Ya, karena berhubung kita kan tidak berdebat, kalau yang mau bertanya silakan bertanya. Masalah beda paham atau tidak terima dengan jawaban itu urusan belakangan. Yang penting saya mengundang Bapak Frans Donald di sini sebagai narasumber. Beliau memaparkan apa yang beliau yakini begitu. Nah, jadi tidak ada debat. Kalau ingin berdebat dengan beliau silakan atur waktu dan jadwal yang bisa Anda lakukan. Nanti kita hubungi beliau kalau beliau bersedia gitu. Oke, yang Bang Zulfikar silakan dilanjut untuk penjelasannya lagi biar dipahami teman-teman di sini ya. Di sini bukan sesi debat, tetapi Mas Fran ini kita undang sebagai narasumber seperti keterangannya Mbak Rifa. Oke, kita lanjut selanjutnya ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Zainal Arifin. Mas Zainal Arifin silakan untuk dibuka mic-nya. Ya, makasih Pak Zulfikar. Waduh, selamat siang Pak wartawan Injil, mantap ini Bapak. Ya, selamat siang Pak. Halo. Jangan ditutup lagi, ntar kalau ke mute lagi nih. Silakan dibuka, Mas Zainal Arifin. Ya oke. Jadi gini Pak, saya sering bertanya nih kepada kawan-kawan dari Kristen. Pertanyaannya sederhana sih, yang umum aja gitu. Tapi kadang-kadang penjelasan dari kawan-kawan sebelah ini malah tambah melemahkan argumen mereka sendiri. Jadi pertanyaannya tuh begini Pak, kalau memang Yesus Tuhan turun ke dunia ini, ke bumi, kenapa dia tidak membuat kitab sendiri, malah meneruskan kitabnya Torah gitu. Gitu aja Pak, terima kasih Pak. Ya baik, pertama Pak ya, yang harus sangat dipahami, ini saya sering buat video, saya sudah membuat video sekitar 4 atau 5 kali di channel Wartawan Injil yang khusus membahas tentang istilah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi ini penting teman-teman semua ya, bagi semua yang melihat. Jadi di dalam Alkitab ini, kata Tuhan dan kata Allah itu beda maknanya yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ketika di Alkitab menemukan kata Tuhan Yesus, itu maksudnya bukan Allah Yesus. Karena kata Tuhan itu salinan dari bahasa Inggris Lord atau bahasa Yunani Kurios. Bahasa Ibrani Adon. Kalau pakai bahasa Arab itu setara dengan Rob atau Sayyid.
Kalau bahasa Jawa Gusti. Nah, jadi ketika pembaca Alkitab baca misalkan ada kata-kata di Yohanes 13 ayat 13 misalkan dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan benar, memang akulah guru dan Tuhan. Nah, itu kata Tuhan di situ berasal dari bahasa Yunani kurios atau bahasa Inggris Lord. Bukan God, bukan Theos, tapi Lord. Nah, masalahnya di bahasa Indonesia, sejarah kata Tuhan itu sebenarnya berasal dari kata Tuan. Itu saya sudah ulas panjang lebar ya. Maka dulu ketika saya pernah seminar tahun 2009 atau 2008 dengan Bapak almarhum Insan Mokoginta di Jakarta Selatan, di Gedung Muhammadiyah Jakarta Selatan. Setelah saya jelaskan tentang sejarah asal-usul kata Tuhan yang sama dengan kata Tuhan. Jadi kata Tuhan menjadi Tuhan itu tahun 1733. Nah, setelah orang paham, maka orang teman-teman itu Muhammadiyah semua itu ketika saya bilang, jadi menurut Alkitab Yesus adalah Tuhan. Mereka bisa memahami. Jadi Yesus itu Tuhan, tapi pemahaman kata Tuhannya ini harus dipahami. Jadi Tuhan Yesus maksudnya bukan Allah Yesus. Nah, jadi teman-teman Muslim, terutama yang suka berdialog atau berdebat dengan lintas agama ya, ketika menghadapi atau membahas Alkitab, hati-hati kalau nyebut kata Tuhan. Karena kata Tuhan yang ada di Alkitab ini beda dengan kata Tuhan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya kasih ilustrasi. Kalau di Jawa ada kata manuk. Manuk itu artinya burung. Manuk doro, burung doro. Manuk emprit. Ya, manuk emprit. Tapi kalau di Medan, manuk itu artinya ayam. Iya. Jadi manuk goreng itu artinya ayam goreng. Manuk panggang, ayam panggang. Nah, ini kalau orang nggak ngerti, ketika orang Batak ketemu orang Jawa kemudian berdebat, bisa nggak nyambung. Yang satu ngomong manuk, di pikirannya manuk itu burung, tapi yang satu lagi bicara manuk, di pikirannya manuk itu ayam. Nah, jadi teman-teman ketika Muslim dan Kristen berbicara tentang Alkitab, ya kita ngomongnya Alkitab ya, kita bicara tentang Tuhan, diluruskan dulu harus. Maksud Tuhan ini apa? Yesus disebut Tuhan. Paulus juga Petrus menyebut Pontius Pilatus, maaf, bukan Paul. Pontius Pilatus juga disebut sebagai Lord, sebagai Kurios. Kemudian Abraham juga disebut sebagai Kurios, sebagai Adon oleh istrinya. Juga disebut sebagai Tuan. Nah, Yesus itu Tuan, bukan Allah. Itu pemahaman pertama yang harus dipahami. Kalau enggak nanti setiap acara debat itu nanti enggak nyambung-nyambung, debat kusir. Bulet mas. Bulet Kayak entut itu. Yesus bukan Tuhan. Nanti Anda teman-teman Muslim bilang, Yesus bukan Tuhan. Tapi maksud Anda Yesus bukan Sang Maha Kuasa. Bukan gitu kan maksudnya Tuhan. Betul. Padahal yang ada di Alkitab ini, Tuhan itu bukan sama dengan God. Bukan. Tuhan itu Lord. Sama dengan Gusti. Gusti Yesus. Gusti Diponegoro. Gusti Prabu, Gusti Putri, ya banyak Gusti. Nah, Yesus itu Gusti, Tuhan, bukan God, bukan Allah. Nah, kalau ini sudah paham, enak banget. Membaca Alkitab itu jadi jelas. Oh, maka di ayat Alkitab ada gini. Kita bacain satu ayat nih misalkan ya. Kisah, coba bisa ditampilkan Mas. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Nah, coba teman-teman dibantu Abang Jihad, Mbak Rifa. Kalau masih bisa. Kalau tidak bisa saya bacakan. Kalau bisa ditampilkan coba. Bisa? Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Tahu apa? Harus tahu apa? Nah, ini dijelaskan. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Christ. Allah yaitu Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan, menjadi Gusti, menjadi pemimpin, menjadi bos bagi manusia. Bukan Yesus, Allah membuat Yesus jadi Allah, bukan. Nah, ini
Ini ada banyak beberapa ayat yang lain di 1 Korintus 6:14 juga dikatakan Allah membangkitkan Tuhan. Maksudnya Allah yaitu Bapa membangkitkan Tuhan yaitu Yesus. Nah ini hal-hal sederhana seperti ini saja kalau kita belum memahami nggak nyambung, bulat terus nanti. Maka tadi ada yang ngasih komentar sedikit, saya sempat terlintas kalau nggak salah. Seluruh Indonesia sepakat bahwa Tuhan adalah Sang Maha Pencipta. Siapa bilang? Itu kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Karena begini, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ditulisnya tahun 1980-an. Sedangkan kata Tuhan yang ada di Alkitab dulunya awalnya Tuhan, kemudian oleh pendeta Melchior Letzdecker diubah menjadi Tuhan, ditambah huruf H tanpa mengubah makna ya. Maksudnya cuma diperhalus. Karena zaman dulu itu Alkitab ini kan dibaca orang-orang jajan VOC seperti orang Ambon, orang daerah Indonesia Timur. Itu nggak bisa membaca Tuhan. Sampai sekarang kan orang-orang daerah Indonesia Timur ketika menyebut N jadi eng. Iya. Tuang. Supaya bisa dibaca Tuhan, maka ditambahilah huruf A. Tuhan. Jadi, nah itu terjadi tahun 1690-an. VOC menyuruh pendeta Melchior Letzdecker menerjemahkan ulang. Nah di dalam terjemahan ulang itu huruf kata Tuhan diubah menjadi Tuhan. Persisnya mulai tahun 1733. Jadi 1700-an sudah ada kata Tuhan yang maknanya sama dengan Tuhan. Dan tiba-tiba 200 tahun kemudian, bayangkan 200 tahun loh, 2 abad kemudian, antara kata Tuhan dengan kata Tuhan ini dibedakan maknanya oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah ini menjadi kacau. Bahkan dosen-dosen ya, guru-guru bahasa Indonesia banyak yang nggak ngerti nih sejarah ini. Ahli-ahli bahasa Indonesia yang sekarang ya, banyak yang nggak ngerti. Kalau yang seperti sastrawan Remi Silato ya, budayawan itu ngerti. Tapi ahli bahasa, dosen-dosen sekarang coba ditanya, ngerti nggak bahwa Tuhan sama dengan Tuhan? Nggak ngerti mereka. Nah, ini kita harus ngerti sejarahnya. Jadi nggak semudah itu. Meskipun di Kamus Bahasa Indonesia memang dikatakan Tuhan sudah diartikan berbeda dengan Tuhan, dijadikan 2 kata yang berbeda. Tapi aslinya kita harus ngerti sejarahnya, ini sebenarnya ini satu kata yang satu makna begitu. Jadi kata yang mendapat imbuhan huruf H di Indonesia itu sebenarnya ada banyak, Mas. Bukan hanya Tuhan menjadi Tuhan. Ya. Ada juga hujan menjadi hujan. Utang menjadi hutang, ada H-nya. Penambahan huruf. Terus tahun juga. Tahun menjadi tahun. Lihat menjadi lihat. Tapi nggak ada perubahan. Lihat dengan lihat sama. Tahun dengan tahun sama. Hutan dengan hutan sama. Utang dengan hutang sama. Apalagi silakan dengan silahkan. Saya dengan sahaya. Banyak itu katanya, ada 30 kata itu. Nah, artinya ketika kita memahami sejarah kata ini, bahwa Tuhan harus dipahami sama dengan Tuhan. Ketika membaca Alkitab ini jadi jelas. Kalau mau patokan pakai bahasa Inggris lebih gampang. Lord, ya tetap Lord. Dari zaman dulu Lord ya Lord, nggak pernah berubah-berubah. Cuman di Indonesia aja yang tiba-tiba Tuhan menjadi Tuhan. Oke, Cuman itu tadi, ketika di zaman sekarang sejak tahun 1980-an oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna Tuhan diterjemahkan dari kata bahasa Inggris God. God diterjemahkan menjadi Tuhan. Itu kan Kamus Besar Bahasa Indonesia kan? Ini jadi rancu. Harusnya God itu diterjemahkannya bukan menjadi Tuhan, harusnya menjadi dewa. Karena asal usul bahasa Indonesia kan ada dari bahasa Sanskerta, deva atau dewa atau sesembahan atau ilah. Jadi God itu setara dengan dewa, sesembahan, ilah. Sedangkan Lord
itu baru setara dengan Tuan, Tuhan, Gusti, bos, pemimpin, junjungan. Nah, itu yang perlu dipahami. Kalau ini enggak dipahami, percuma dialog, debat enggak nyambung-nyambung. Ngotot yang satu, ngotot Yesus itu Tuhan, yang satu bilang Yesus bukan Tuhan. Betul. Enggak nyambung-nyambung. Oke, terima kasih Mas. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Mbak Rifa sama Mas Boim, tolong di-handle dulu ya. Ini soalnya kopiku entek ini. Mau bikin kopi dulu. Silakan Mbak Rifa sama Mas Boim dibuka sendiri. Baik. Mau bikin kopi dulu. Baik. Oke. Terima kasih Bang Zulfikar. Jadi ikhwan fillah yang mungkin ingin bertanya lagi ya, tapi ya kalau bisa jangan jauh-jauh dari topiknya gitu ya. Jangan melebar kemana-mana karena kita bukan berdebat di sini. Kita menjadikan Bang Frans Donald narasumber. Jadi beliau ini boleh ditanya gitu. Tapi kalau ingin berdebat, silakan nanti kita ajukan proposal schedule untuk berdiskusi. Tadi sudah ada terakhir siapa ya? Ini masih ada Pak Abdi nih. Pak Abdi raise hand. Silakan Pak Abdi ingin bertanya kepada Pak Frans Donald. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Abdi? Pak Abdi, di mute ya? Aduh, ya. Bang Zulfikar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Uni Rifa dan selamat siang Bang Donald, sehat selalu. Pak, terima kasih. Iya, hanya tanya gini, Bang Frans, ini kan Bang Frans mengatakan bahwa memang Tuhannya Yesus itu berarti kan satu, jadi Yesus itu adalah tidak menduduki sebagai sesembahan. Artinya berarti tidak Tuhan itu kan kalau di Alkitab itu kan maha pencemburu gitu ya, sangat-sangat pencemburu. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang di luaran sana itu yang menganggap bahwa Tuhan itu Trinitas atau tiga, itu berarti kan menselingkuhi Tuhan gitu loh. Itu apa upah Trinitas itu apa gitu kira-kira? Terima kasih. Iya, itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Terima kasih Pak ya. Jadi sebenarnya inti topik pembicaraan kita kan tentang Kristen dan yang bukan Kristen kan gitu ya. Atau yang Allahnya bukan Tuhannya Pak ya. Allahnya atau God-nya itu beda dengan God yang diajarkan oleh Yesus. Ya, menurut Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, ayat 1 sampai ayat 3 itu doanya Yesus sendiri. Yesus ketika bicara tentang hidup kekal, katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau maksudnya Bapa ya, karena ayat satunya Yesus bicara tentang Bapa. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kunci hidup kekal adalah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus utusan dari Bapa. Jadi kalau orang tidak mengenal Yesus dengan benar, mengenal Bapa dengan benar, ya maka tidak bisa mengalami hidup kekal. Karena kuncinya hidup kekal itu kan mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau tidak kenal ya berarti tidak mengalami hidup kekal. Itu jawaban saya Pak. Jadi bagaimana dengan mereka yang mengajarkan Trinitas dan sebagainya? Itu nanti mau bahas dikatakan Yesus mengatakan bahwa firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi yang akan menghakimi kita cuma bisa menilai, kita hanya bisa beropini ya. Tapi nanti yang akan menghakimi ya Yesus sendiri dengan kata-katanya Yesus. Jadi biarlah itu urusannya Yesus. Kalau Yesus mengatakan bahwa Allah yang benar satu-satunya itu Bapa saja, ton monon aletinon theon, atau the only true God, Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kemudian ada orang ngotot bahwa Allah yang benar itu tiga nitas, tiga tunggal. Ya itu nanti urusannya dengan Yesus sendiri. Kita kan hanya bisa memberitahu Pak. Kita sampaikan bahwa menurut Yesus, kalau kamu ngaku pengikut Kristus, menurut Kristus Allah yang benar hanya Bapa.
Bagaimana kemudian dengan ayat-ayat yang lain? Tadi ada yang dilontarkan sama Pak siapa itu yang masuk langsung sengit itu, marah-marah itu. Pak swasta. Ya, swasta itu. Bagaimana Dari dengan Katolik, pernyataan Thomas? Bagaimana dengan kata-kata Thomas ketika melihat Yesus betul-betul bangkit kemudian berkata, oh apa? Ya Tuanku dan ya Allahku. Apa maksudnya? Itu nanti kita bisa bahas di pembahasan-pembahasan lain ya. Kita masuk ke ayat-ayat yang dianggap atau disangka atau dikira mengajarkan Trinitas, padahal tidak. Jadi seperti itu Pak, apa yang bisa saya sampaikan. Baik. Jadi, Terima kasih jawabannya Pak Frans benar. Semoga Pak Abi mengerti, paham apa yang disampaikan beliau. Oke, selanjutnya ada yang raise hand tadi, sudah tidak raise hand lagi ya. Tanya silakan raise hand. Dan kita tadi mulai dari jam 1 kalau nggak salah ya HR ya, Bang Zulfikar ya. Sekarang sudah jam 2:45. Kira-kira berapa menit lagi Pak Frans Donald? Memiliki waktu berapa menit lagi? Ingin ini karena kita tergantung Pak Frans Donald mungkin. ya kalau saya waktunya mungkin sampai baterai saya habis tiba-tiba mati nanti putus mungkin. Nah ini untuk waktu terserah Mas Fran aja mau sampai berapa gitu. Soalnya di sini kan 24 jam live ini. Ya, saya akan lanjutkan sedikit ya. Saya ingin sampaikan satu lagi. Baik, kita batasi saja maksudnya biar tidak. Disesuaikan kondisi aja Mas Fran. Oke, Besok kan bisa dilanjut. silakan. Seri kedua, seri Ya. ketiga kan enak. Tadi gitu. menyikapi apa yang disampaikan Pak Swasta itu, Boleh. dia kan dari Katolik katanya ya. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya pernah ketemu dengan pastor Katolik almarhum mendiang Romo Tom Jacobs SJ ya. Jadi dia guru besar emeritus ahli dogma kitab suci, Romo Katolik, Romo yang sangat banyak nulis buku, salah satu guru besar Katolik di Indonesia. Saya pernah bertemu dia tahun April ya, 27 April tahun 2007 di Semarang. Ada juga Romo Bono, jadi Romo Tom dan Romo Bono, ini pastor-pastor Katolik. Yang begitu tegas di dalam seminar itu mengatakan bahwa Allah yang benar itu adalah Bapa, bukan Yesus. Nah, kemudian Romo Tom ketika ditanya, jadi itu seminar mulai pagi, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ya. Ada pertanyaan audien bertanya begini, kemudian Romo Tom bagaimana pengalamannya menjadi Kristen? Dan Romo Tom menjawab demikian, itu pertanyaan yang bagus katanya Romo Tom. Dia menjawabnya begini, dulu sebelum tahun 1974, kehidupan saya tidaklah baik. Dan saat itu saya percaya bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Tetapi setelah tahun 1974 sampai sekarang, nah sekarang itu maksudnya tahun 2007 pada saat itu. Jadi sejak tahun 1974, saya tidak lagi berdoa kepada Yesus, tapi saya berdoa kepada Allah. Yesus adalah jalan menuju Allah. Yesus bukan Allah. Kemudian Romo Tom juga mengatakan, saya lebih Kristiani sejak percaya Yesus bukan Allah daripada sebelumnya. Jadi ini buat teman-teman kalau ada penonton yang menyimak ini seorang Katolik, saya juga Katolik ya, nama saya Franciscus Donald Ignatius, sudah jelas nama Katolik ya. Seorang Katolik banyak sebenarnya dalam organisasi Katolik, bahkan pastor-pastor, romo-romo yang juga meyakini bahwa Allah yang benar itu hanya satu Bapa. Bahkan di dalam syahadat iman rasuli gereja Katolik kan, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita. Di pengakuan iman rasuli sudah jelas. Hanya apa? Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Jadi yang disebut Allah itu Bapa yang Maha Kuasa, bukan aku percaya akan Allah, yaitu Allah Tritunggal, bukan begitu. Nah, itu perlu kira-kira teman-teman Katolik, kalau ada penonton ini yang Katolik. Jadi di kalangan Katolik sendiri sebenarnya sudah banyak orang yang ngerti, ya. Orang yang betul-betul percaya kepada kata-kata Yesus bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah
Bapa. Bukan Trinitas, bukan Tritunggal. Apalagi ini zaman now ya Mbak dan Mas ya. Jadi zaman now ini gampang sekali sebenarnya kita mau ngecek di dalam Alkitab berbagai bahasa. Kemudian kita juga mau misalkan ada ayat-ayat yang seolah-olah mengajarkan Tritunggal. Kalau di Indonesia ada beberapa channel, seperti salah satunya channel saya ya, channel wartawan. Tapi kalau teman-teman yang bisa berbahasa Inggris, misalkan buka di YouTube, ketik aja The False of Trinity atau kesalahan Trinitas dalam bahasa Inggris ya. Itu banyak sekali channel-channel berbahasa Inggris. Gereja-gereja yang menolak Trinitas itu banyak sekali. Jadi Kristen yang sejati pasti Allahnya bukan Trinitas, intinya begitu. Karena Kristen sejati pasti percaya Yesus. Masalah kemudian nanti ada ayat-ayat yang dianggap kok seolah-olah membingungkan seperti tadi Yohanes 20 ayat 28. Nah, nanti mari kita bahas. Kemudian misalkan Yesus juga berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Loh, ini Yesus dan Bapa satu. Iya. Ayat itu bilang Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yesus nggak bilang, Aku adalah Bapa. Bukan, hati-hati. Baca harus teliti. Yesus bilang, Aku dan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Dan di Yohanes 17 ayat 21 dalam doanya Yesus juga berkata bahwa yang satu dengan Bapa itu bukan cuma Yesus. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 dikatakan. Yesus berdoa, para murid satu menjadi satu dengan Bapa dan juga satu dengan Yesus. Jadi yang satu dengan Bapa itu bukan cuma Yesus, tapi para murid, orang-orang pengikut-pengikut Yesus yang asli juga satu dengan Bapa dan satu dengan Yesus. Berarti sama dengan itu ya Mas, dua oknum yang berbeda kan itu? Sepertinya begitu ya, Iya. Aku dan Bapa satu. Jadi Yesus Ya, itu kan bukan Bapa kan kuncinya itu. di masalah kata Berbeda. satunya. Apa sih makna satu? Misalkan Mas mengatakan kepada orang bahwa saya dan istri saya adalah satu. Kita kan pasti berpikir, oh maksudnya satu hati, satu pikir, satu tujuan. Satu rumah tangga. Satu rumah tangga atau satu apapun. Itu kan gampang sekali sebenarnya memahami. Apalagi kalau kita membaca itu kontekstual. Jadi Yohanes 10 ayat 30 itu kalau dibaca mulai dari ayat sebelumnya, ayat 25 ya, sampai ayat 38 itu jelas membicarakan tentang kesehati sepikiran antara Yesus itu begitu taat kepada Bapaknya. Sehingga Yesus kemudian mengatakan di ayat 30, Aku dan Bapa itu satu. Maksudnya satu visi, satu misi. Yesus nggak nyeleweng. Tuh dengerin orang-orang di gampang, luar sana itu, yang kalau kita berdebat bulat kayak begitu, dijadikan satu seolah-olah Yesus itu Tuhan. Ya seperti saya dengan Mas Fran ini kan satu di dalam Zoom kan ini. Nah seperti Ya. itu, nah gitu. Kontekstual sekali. Pokoknya sebenarnya gini, intinya Mas. Kalau Kristen percaya betul dengan kata-katanya Yesus, beres. Ya. Jadi Kristen itu kalau percaya kata-kata Yesus, selesai, beres, nggak ada masalah. Maka Yesus kan bilang ketika bicara tentang apa? Tentang Allah. Percaya aja sudah kata-katanya Yesus. Menurut Yesus, satu-satunya Allah yang benar, Bapa. Sudah pegang itu dulu. Mau tiba-tiba ada orang bilang Allah yang benar itu ada 3, ada 10, ada 1000. Tidak akan goyah kalau kita sudah percaya kata-kata Yesus. Maka Kristen harus ikut kata-kata Yesus, jangan ikut kata-kata Pak Pendeta, kata-kata yang lain. Meskipun misalkan ada Thomas menyebut Yesus sebagai Tuanku, kemudian ada juga kata Allahku, itu kan harus dibedah apa maksudnya Thomas ini. Ini konteksnya apa? Nah, nanti itu sudah saya jelaskan cukup panjang di video di channel wartawan ini. Karena teman-teman banyak yang penonton ini kan teman-teman Muslim ya. Betul. Sebenarnya nanti saya usul di waktu-waktu yang akan datang, kalau bisa saya diberi kesempatan lagi, mari kita membahas, ya, kita membahas hal yang mungkin bagi sebagian orang tidak populer atau dianggap tidak menarik ya dalam tanda. Jadi kita bicara lebih banyak lagi tentang titik temu Mas, atau kalimatun sawah, titik temu antara ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab.
Karena di Boleh. Boleh. Saya sangat tertarik dengan itu, Pak Friends. Gini Mas Pran. channel perdebatan di internet, ya, perdebatan di internet kan orang lebih suka permusuhan, roh, Iya, spirit, betul. spirit permusuhan. Ya. Kita mau mencari apa ya? Titik-titik kesepakatan. Ya. Begini Mas Pran, Zoom ini memang ku buat untuk semua agama. Jadi siapapun boleh di sini dan kita bantu untuk melive-kan. Silakan siarkan kepercayaan kalian masing-masing. Ini Zoom ini ku buat untuk begitu Mas. Jadi bukan untuk Islam saja. Ya kebetulan pengelolaan Zoom ini saya sebagai orang Muslim. Tetapi saya berkomitmen Zoom ini mewadahi semua agama di sini. Silakan sebarkan agama kalian, silakan sebarkan kepercayaan kalian agar kami di sini mengerti. Kalau kita mengerti ajaran kalian, kita akan timbul toleransi, Mas. Itu tujuan kita di sini. Dari toleransi ini kita nggak kepingin loh sebenarnya ribut atau bentrok, itu nggak kepingin. Seperti di channel-channel yang lain yang nggak usah saya sebutkan itu membuat provokasi. Kita enggak. Kita apa adanya. Silakan sebarkan kepercayaan kalian, agama kalian di sini dengan sopan dan adab. Itu Mas Pran yang perlu digarisbawahi. Kalau Mas Pran bersedia ke sini lagi, silakan atur waktunya. Saya akan sedia nanti. Oke, nanti minggu depan ya kita bikin pembicaraan yang itu ya tentang titik temu atau kalimatun sawah. Karena di dalam Alkitab sendiri kan saya diberitahu bahwa Allah yang dikabarkan oleh Yesus dan para rasul ini adalah Allahnya semua bangsa lain juga. Kemudian kalau saya boleh saya sangat setuju. Saya setuju sekali. Saya boleh kutip sedikit ya di hadis Bukhari. Boleh silakan. Kalau teman-teman yang membaca hadis di Bukhari nomor 1501, juga di surat Al-Quran surat 21 ayat 92 itu jelas dikatakan bahwa semua nabi, para nabi, Isa atau Yesus dan Muhammad ya, semua itu agamanya tunggal. Agama ini maksudnya bukan seperti organisasi seperti sekarang. Jadi coba kita bahas, kita bedah itu. Apa kira-kira maksudnya bahwa semua nabi ini Allahnya sama? Nah sebenarnya kan sudah nyambung ini. Kalau kita bicara Yahudi, jelas Yahudi bicara tentang Allahnya Ibrahim, ya, Ishak, Yakub, Ismail, Daud, Yeremia dan semua. Kemudian juga Islam bicara tentang Allah yang disampaikan juga oleh Ibrahim. Ya. Betul. Nah, sekarang yang menjadi agak masalah ini kan memang dalam kekristenan, orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen ini, tapi kok Allahnya bisa berbeda tiba-tiba. Nah itu Mas, itu yang perlu kita bahas. Di situ. Agar apa ya kita paham gitu loh. Karena di sini ya Mas ya, di sini ada teman kita juga yang Yahudi, yang hampir tiap hari ke sini, seperti Mas Isa, Mas Valen, terus Mas Billy, ya? Iya, Mas Isa, Mas Valen, Mas Billy, hampir tiap hari ke sini. Ini kebetulan mungkin masih sibuk sih. Jadi di sini memang tempatnya untuk nongkrong kita bersama sambil apa saling mengerti, saling membuka gitu loh Mas. Ya dalam sesi perdebatan memang ada, cuma dalam sesi perdebatan kita pakai aturan-aturan yang supaya jangan kita sampai menghujat. Kita larang di sini menghujat personal, menghujat sesembahan agama yang kita larang. Karena kita nggak mau ya dari perdebatan ini timbul suatu gontok-gontokan atau perpecahan. Saya inginnya dari perdebatan atau berdiskusi ini kita saling memahami. Kalau saya memahami, oh ini ajarannya Mas Fran itu begini, yang benar itu begini, saya akan timbul toleransi, saya akan mengerti begitu loh. Tetapi kalau maaf dengan teman-teman yang lain, pengertiannya itu membingungkan gitu loh bagi kita yang Muslim. Nah ini tugas Mas Fran untuk memberi kita pencerahan begitu loh Mas Fran. Bisa dipahami kan Mas Fran? Iya bisa sekali. Mas Fran boleh saya nanya lagi satu lagi? Terserah Mas Fran. Agak menarik ini. Masih boleh? Wajah? Saya ikuti betul misalnya. Masih bersedia atau ada kesibukan lain? saya Itu tadi Bang Ziyad. Siapa? Bang Ziyad mohon maaf, tadi Bang siapa pembuka Islam dari tadi raise hand juga. Kalau memang bisa dicoba sebelum Bang Ziyad, beliau dulu. Nanti abis itu baru Bang Ziyad. Enggak Mas, silakan. Dari videonya lagi kayaknya ada kesibukan ini. Iya, gantian. Silakan. Minum itu. Oh, iya, terima kasih. Berarti baterai saya habis ya?
Baterainya habis. Waduh, Ya ini udah, ini aja Mas Bran, ini aja. Nggak apa-apa. Gini daripada nanti keterangannya nggak komplit, lebih baik nanti kita buka sesi yang kedua aja. Karena ini kan sesi. iya dadakan Pak ini. Zul itu Nah, sesi kedua nanti kita persiapkan, baterainya di fullkan, jadi ngobrolnya lebih terarah lagi. Bagaimana Mas Bran? biar dicas dulu. Kalau nanti saya takutnya ya, lagi ngobrol asik, tahu-tahu baterainya habis, keterangannya nggak komplit, kita jadi timbul salah paham. Bagaimana Mas Bran? Ya, nggak Iya, apa-apa. betul. Oke ya, kita tutup ya sesi yang ini ya. Karena kondisi Dicukupkan dulu. silakan Mbak Rifa untuk menutup. Sudah 1 jam Baik, lebih, 1 jam terima 30 kasih menit. Ikhwan Filah yang ada di rumah. Saya sangat apresiasi ide dari Bapak Franz Donald mencari persamaan ya apa yang dinyatakan Bapak Franz Donald yaitu kalimatin sawa. Nah ini nanti kita akan bahas bersama dengan para ustadz kita, ada Ustadz Abdi, Ustadz Tata di sini bersama Bapak Franz Donald. Bagaimana pemahaman kita tentang ayat kitab suci kita, bagaimana pemahaman kita tentang konsep ketuhanan kita. Karena jika kita mengatakan Tuhan itu hanya satu, ya kita harus yakin siapapun manusianya Tuhannya ya satu gitu. Tapi terkadang apa pemahaman kita tentang sebuah ayat di dalam kitab suci. Nah, baik Bapak, saya panggilnya Bang aja kali ya biar lebih nggak ini susah. Bang Franz Donald, berhubung karena handphonenya juga baterainya hampir habis dan saya sangat menikmati dialog atau diskusi kali ini. Mungkin kita akan jadwalkan lagi kapan Abang Franz Donald untuk menjadi narasumber atau berdiskusi dengan kami umat Islam perkara apa yang tadi diusulkan. Nah, nanti saya pribadi akan japri kapan Anda bersedia, kapan kita aturkan waktunya. Nah, saya pribadi dan mewakili semua tim yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya, berbagi ilmu dengan kami, berbagi pemahaman dengan kami agar timbul toleransi antar umat beragama. Jadi kita tidak mencari apa yang salah, siapa yang benar, tapi bagaimana sih? Apa sih persamaannya gitu? Itu lebih seru itu menurut saya. Itu yang penting. Ya. Itu. Sudah capek kita dengan perdebatan yang nggak ada ujungnya itu sebenarnya. Ya, karena bulat di situ aja. Iya Mbak. Iya, lelah otak kita. Bulat kayak mbako gewol itu. Kayak tahu. Baik Bang Zulfikar, saya tutup aja ya. Boleh. Saya tutup aja. Baik, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana penjelasan serta uraian dari seorang Franz Donald, yaitu menjelaskan tentang Yesus itu sendiri ya, yang ternyata berdasarkan pemahaman atau pembelajaran baik dari Bible dan juga dari segi bahasa ya, itu sangat jelas diuraikan tadi, sehingga Yesus itu bukanlah Allah seperti yang disangkakan oleh Kristen yang menganut Trinitas ya. Dan ada beberapa orang tadi kita dengarkan merasa tidak senang atas penjelasan dari saudara Franz Donald ini. Namun itu sangat wajar sekali ya, karena mereka menganut Trinitas. Jadi secara keseluruhan apa yang disampaikan saudara Franz tadi cukup positif ya, terutama untuk menggugah pikiran khususnya saudara-saudara Kristen dari Trinitas ya, untuk mencoba mempelajari lebih teliti lagi Bible mereka ya, juga memperbaiki cara berpikir supaya lebih luas lagi untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya harus disembah. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.